Kondisi gelombang rencana merupakan kondisi gelombang di lokasi rencana kita akan membangun suatu struktur. Kondisi gelombang di lokasi selalu berubah-ubah bergantung pada elevasi muka air dan batimetri. Akibatnya, terdapat beberapa kondisi gelombang, yaitu kondisi gelombang saat gelombang tidak pecah, kondisi gelombang pecah, dan kondisi gelombang yang telah pecah. Pertama, gelombang tidak pecah, yaitu kondisi apabila struktur berada di lokasi dengan batimetri yang cukup dalam, yaitu dengan kedalaman harus lebih 1,5 kali dari tinggi gelombang maksimum yang terjadi. Kondisi gelombang di lokasi tersebut dapat dihitung berdasar gelombang rencana di laut dalam dengan menggunakan analisis refraksi dan pendangkalan gelombang. Gelombang pecah sendiri, gelombang yang berjalan dari laut dalam menuju pantai akan mengalami perubahan bentuk karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Pengaruh kedalaman laut mulai terasa pada kedalaman yang lebih kecil dibanding tengah kali panjang gelombang. Di laut dalam, profil gelombang adalah sinusoidal. Semakin menuju ke perairan yang lebih dangkal, puncak gelombang semakin tajam dan lembah gelombang semakin datar. Selain itu, kecepatan dan panjang gelombang berkurang secara berangsur-angsur, sementara tinggi gelombang bertambah. Gelombang pecah sendiri dipengaruhi oleh kemiringannya, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Kemiringan yang lebih tajam dari batas maksimum menyebabkan kecepatan partikel di puncak gelombang lebih besar dari kecepatan rampat gelombang, sehingga terjadi ketidakstabilan dan gelombang pecah. Apabila gelombang bergerak menuju laut dangkal, kemiringan batas tersebut bergantung pada kedalaman relatif dan kemiringan dasar laut. Gelombang dari laut dalam yang bergerak menuju pantai akan bertambah kemiringannya sampai akhir tidak stabil dan pecah pada kedalaman tertentu, yang disebut dengan kedalaman gelombang pecah. Gelombang pecah sendiri dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu spilling. Spilling biasanya terjadi pada gelombang apabila gelombang memiliki kemiringan kecil menuju pantai yang datar. Kedua adalah pelaging. Apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah, gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air pada puncak gelombang akan terjun ke depan. Yang ketiga adalah surging. Terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar, seperti yang terjadi pada pantai berkarang. Abrasi dapat menimbulkan permasalahan kerugian yang sangat besar dengan rusaknya pemukiman dan fasilitas-fasilitas sekitar pantai. Agar kerusakan pantai tidak berlanjut, dapat dilakukan penanganan secara serius terhadap pelindungan pantai, baik secara alami ataupun buatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun dinding pantai. Dinding pantai merupakan bangunan yang ditempatkan pada suatu tebing alur pantai atau permukaan lereng yang secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas alur pantai atau tubuh tanggul yang dilindungi. Dinding pantai adalah bangunan yang memisahkan daratan dan perairan pantai yang terutama berfungsi sebagai dinding pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang ke darat. Daerah yang dilindungi adalah daratan tepat di belakang bangunan. Permukaan bangunan yang menghadap arah datangnya gelombang dapat berupa sisi vertikal atau sisi miring. Bangunan ini ditempatkan sejajar atau hampir sejajar dengan garis pantai dan biasa terbuat dari pasangan batu, beton, tumpukan buis beton, turap, kayu, atau tumpukan batu. Dalam kasus dinding vertikal, amplitude gelombang di dekat dinding membesar hingga batas maksimum 2 kali tinggi gelombang datang, sehingga batas maksimum 2 kali tinggi gelombang datang yang mengakibatkan gerusan di dekat kaki dinding tidak stabil. Untuk menghilangkan energi gelombang datang secara bertahap melalui swelling, diperkenalkanlah dinding miring. Sisi miring dan kasar dapat menghancurkan dan menyerap energi gelombang, mengurangi kenaikan gelombang, limpasan gelombang, dan erosi dasar. Meskipun lebih stabil, dampak tekanan dan run-up lebih besar daripada dinding vertikal. Gaya gelombang pada dinding vertikal. Untuk menghitung gaya gelombang pada dinding vertikal dapat menggunakan beberapa rumus.
Goda 1985 memberikan rumus lain untuk menghitung tekanan gelombang pada dinding vertikal. Rumus ini dapat digunakan untuk berbagai kondisi gelombang. Distribusi tekanan gelombang yang diberikan oleh rumus Goda yang berbentuk trapesium. Beberapa notasi dalam gambar tersebut adalah untuk keterangannya sebagai berikut. D untuk kedalaman air di depan pemecah gelombang. H untuk kedalaman air di atas lapis pelindung dari fondasi tumpukan batu. D aksen untuk jarak dari elevasi muka air rencana ke dasar tampang sisi tegak. DC jarak antara elevasi muka air rencana dan puncak bangunan. Dan untuk N sama dengan elevasi maksimum dari distribusi tekanan gelombang terhadap muka air. Untuk P1 tekanan maksimum yang terjadi pada elevasi muka air rencana. P2 tekanan yang terjadi pada tanah dasar. P3 tekanan yang terjadi pada dasar dinding vertikal. Dan yang terakhir yaitu ada PU tekanan ke atas pada dasar dinding vertikal. Di dalam rumus Goda tersebut digunakan tinggi gelombang rencana yang nilainya adalah Hmax sama dengan 1,8 Hs dan periode gelombang maksimum adalah sama dengan periode gelombang signifikan. Tekanan apung yang dihitung berdasarkan berat air laut yang dipindahkan oleh pemecah gelombang. Sedangkan tekanan ke atas yang bekerja pada dasar pemecah gelombang mempunyai bentuk atau distribusi segitiga dengan tekanan PU pada kaki dan bangunan dan 0 pada kaki belakang bangunan. Tekanan ke atas dihitung dengan rumus sebagai berikut. PU sama dengan 1/2 dalam kurung 1 ditambah cos beta tutup kurung alfa 1 dikali alfa 3 dikali Y0 dikali Hmax. Dan untuk gaya angkat dan momennya terhadap ujung belakang kaki bangunan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, U sama dengan 1/2 PU beta, dan yang kedua ada MU sama dengan 2/3 UB, dengan B adalah lebar dasar bangunan vertikal. Pemecah gelombang sisi miring merupakan breakwater dengan sisi-sisi yang miring. Biasanya jenis pemecah gelombang ini dibuat dari tumpukan batu alam yang dilindungi oleh batu besar atau beton dengan bentuk tertentu. Struktur ini mempunyai sifat fleksibel apabila terjadi kerusakan karena bentuknya yang miring, sehingga apabila beberapa butir batu longsor, bangunannya akan tetap dapat menjalankan esensi dari fungsinya untuk memecah energi gelombang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pemecah gelombang sisi miring, yaitu yang pertama mengenai stabilitas batu lapis lindung, yang kedua adalah dimensi pemecah gelombang sisi miring, dan yang ketiga mengenai run-up gelombang. Stabilitas batu lapis lindung. Butir batu lapis lindung bermacam-macam jenisnya, ada quadripod, tetraprod, dolos, dan tribar. Kemudian untuk berat butir batu pelindung dapat ditentukan dengan rumus Hudson seperti ini. Dari rumus itu biasanya akan memberikan berat butir batu pelindung yang sangat besar dan bersifat sulit didapatkan serta mahal. Sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, maka pemecah gelombang dibuat dalam beberapa lapis dengan lapis terluar terdiri dari batu berukuran yang sesuai dengan rumus tadi, dan pada lapis bawahnya diberikan dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya ada dimensi pemecah gelombang sisi miring. Elevasi puncak pemecah gelombang tumpukan batu tergantung pada limpasan atau overtopping yang diizinkan. Air yang melimpas puncak pemecah gelombang akan mengganggu ketenangan di kolam pelabuhan. Elevasi puncak bangunan dihitung berdasarkan kenaikan atau run-up gelombang yang tergantung pada karakteristik gelombang, kemiringan bangunan, porositas, dan kekasaran lapisan pelindung. Lebar puncak juga tergantung pada limpasan yang diizinkan. Pada kondisi limpasan diizinkan, lebar puncak minimum adalah sama dengan lebar dengan 3 butir batu pelindung yang disusun berdampingan, atau N-nya sama dengan 3. Untuk bangunan tanpa terjadi limpasan, lebar puncak pemecah gelombang bisa lebih kecil. Selain batasan tersebut,
Lebar puncak harus cukup lebar untuk keperluan operasi pada peralatan pada waktu pelaksanaan perawatan. Bangunan pemecah gelombang, groin, dan jetty dibedakan dalam dua bagian, yaitu kepala dan lengan bangunan. Kepala bangunan mempunyai panjang sekitar 15-45 meter dari elevasi puncak ujung bangunan. Bagian tersebut memerlukan berat butir batu pelindung yang lebih besar daripada bagian lengan bangunan. Hal ini mengingatkan bahwa kepada bangunan dapat menerima serangan gelombang dari berbagai arah. Selain itu, gelombang yang bekerja pada bangunan dari tumpukan batu dapat menimbulkan turbulensi di dalam bangunan dan tanah dasar yang dapat menyebabkan tertariknya butir-butir pasir atau tanah ke dalam rongga antara butir batu dari bangunan. Pada revetmen dan dinding pantai, didapatkan di pantai yang miring dan tebing harus mempunyai penahan tekanan air yang dapat menyebabkan butir-butir pasir atau tanah lepas atau keluar melalui rongga-rongga antara tumpukan batu. Keadaan tersebut juga dapat menyebabkan turunnya batu-batu dari bangunan pantai. Apabila batu-batu besar dari bangunan pantai ditempatkan langsung pada tanah fondasi yang berupa pasir dengan kedalaman yang dimana pengaruh gelombang dan arus cukup besar seperti yang terjadi di soft zone, batu-batu tersebut akan turun ke dalam pasir. Penurunan tersebut terjadi sampai suatu kedalaman di mana pasir tidak lagi mempengaruhi gelombang dan arus. Dengan demikian, diperlukan batu dalam jumlah besar untuk mengantisipasi hilangnya batu-batu tersebut karena penurunan. Untuk mengurangi penurunan berlebihan yang disebabkan oleh beberapa hal tersebut di atas, maka dasar fondasi perlu diberi filter vertikal atau lapisan terdiri dari batu-batu kecil atau bending layer. Selanjutnya ada run up gelombang. Pada waktu gelombang menghantam satu bangunan, gelombang tersebut akan naik atau run up pada permukaan gelombang. Elevasi atau tinggi bangunan yang direncanakan tergantung pada run up dan limpasan yang diizinkan. Run up tergantung pada bentuk dan kekasaran bangunan, kedalaman air pada kaki bangunan, kemiringan dasar laut di depan bangunan, dan karakteristik gelombang. Karena banyaknya variabel yang berpengaruh, maka besarnya run up sangat sulit ditentukan secara analitis. Berbagai penelitian tentang run up gelombang telah dilakukan di laboratorium. Hal penelitian tersebut berupa grafik-grafik yang dapat digunakan untuk menentukan tinggi run up. Hasil percobaan di laboratorium yang dilakukan oleh Irri Baren untuk menentukan besaran gelombang pada bangunan dengan permukaan miring untuk berbagai tipe material sebagai fungsi bilangan Irri Baren untuk berbagai jenis lapis pelindung yang mempunyai bentuk berikut. Persamaannya yaitu IR sama dengan tangen theta per H per L0 pangkat 0,5. Dengan IR sama dengan bilangan Irri Baren, theta sama dengan sudut kemiringan sisi pemecah gelombang, H sama dengan tinggi gelombang di lokasi bangunan, dan yang terakhir L0 sebagai panjang gelombang di laut dalam. Grafik tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung rundown atau RD, yaitu turunnya permukaan air karena gelombang pada sisi pemecah gelombang. Kurva tersebut mempunyai bentuk tak berdimensi untuk run up relatif atau RU per H atau RD per H sebagai fungsi dari bilangan Irri Baren, di mana RU dan RD adalah run up dan rundown yang dihitung dari muka air laut rata. Pemecah gelombang sisi miring biasanya dibuat dari tumpukan batu alam yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau beton dengan bentuk tertentu. Pemecah gelombang tipe ini banyak digunakan di Indonesia, mengingat dasar laut perairan Indonesia kebanyakan dari tanah lunak. Selain itu, batu alam sebagai bahan utama banyak tersedia. Pemecah gelombang sisi miring mempunyai sifat fleksibel. Kerusakan yang terjadi karena serangan gelombang tidak secara tiba-tiba. Meskipun beberapa butir batu longsor, tetapi bangunan masih bisa berfungsi. Kerusakan yang terjadi mudah diperbaiki dengan menambah batu pelindung pada batuan yang longsor. Biasanya, butir batu pemecah gelombang sisi miring disusun dalam beberapa lapis dengan lapis terluar terdiri dari batu dengan ukuran besar dan semakin ke dalam ukurannya semakin kecil. Stabilitas batu lapis pelindung tergantung pada berat dan bentuk butiran serta kemiringan sisi bangunan. Bentuk butiran akan mempengaruhi kaitan antara butir batu yang ditumpuk.
dengan sisi tajam akan mengait satu sama lain dengan lebih baik sehingga lebih stabil. Batu-batu pada lapis pelindung dapat diatur peletakannya untuk mendapat kaitan yang cukup baik atau diletakkan secara sembarang. Semakin besar kemiringan memerlukan batu yang semakin berat. Berat tiap butir batu dapat mencapai beberapa ton. Kadang-kadang sulit untuk mendapatkan batu seberat itu dalam jumlah yang sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dibuat batu buatan. Batu buatan ini dapat berbentuk kubus yang memerlukan berat yang cukup besar atau bentuk khusus yang lebih ringan tetapi lebih mahal. Selanjutnya terkait stabilitas dari tumpukan batu. Dalam penentuan ini bergantung pada berat batuan, yang mana perhitungan berat batuan persamaannya digunakan untuk kondisi di mana puncak bangunan cukup tinggi sehingga tidak terjadi overtopping dan perbedaan sisi bangunan sendiri tidak lebih dari 1:1,5. Persamaannya juga menentukan berat butir batu pelindung dengan ukuran yang hampir seragam. Untuk butir dengan ukuran tidak seragam atau graded pip rep digunakan persamaan Hudson dan Jackson tahun 62. Graded pip rep sendiri biasanya lebih banyak digunakan untuk revetment daripada untuk puncak gelombang atau jetty. Dan saat pemakaian, graded trip adalah tinggi gelombang rencana kurang dari 1,5. Apabila lebih tinggi dari 1,5, biasanya digunakan batu dengan ukuran seragam seperti yang diberikan oleh persamaan tersebut.